Pagi itu di kantor pusat Jakarta yang selalu ramai, udara berbau kopi dan kertas cetak, aku Sari duduk di meja kerja sambil menatap layar komputer dengan mata lelah. Bos memanggil nama kami berdua dalam rapat pagi yang mendadak. Sari dan Lina, kalian berdua ditugaskan perjalanan dinas ke Surabaya mulai besok. Proyek klien manufaktur besar, deadline 2 minggu. Ini kesempatan emas, jangan sia-siakan. Suaranya tegas, tapi hatiku langsung berdegup kencang. Lina, rekan kerjaku yang berusia 27 tahun, duduk di seberang meja dengan rambut hitam panjang diikat rapi, mata coklatnya yang tajam selalu menghindari kontak terlalu lama. Kami sudah 2 tahun bekerja bersama, tapi hubungan kami hanya sebatas laporan dan meeting. Tidak pernah ada obrolan pribadi yang mendalam. Aku merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Perjalanan dinas bersama wanita seperti Lina yang selalu terlihat mandiri dan misterius membuatku bertanya-tanya apa yang akan terjadi di kota yang jauh dari keluargaku. Di Indonesia ini, tekanan kerja sudah berat, apalagi ditambah keluarga yang terus menekan aku untuk segera menikah. Ayah dan ibuku di rumah selalu bilang, "Sari, umurmu sudah 28, kapan mau nikah dengan pria baik-baik seperti Mas Budi, kenalan ayah?" Aku selalu menunda, fokus pada karir, tapi dalam hati aku tahu itu hanya alasan. Malam itu aku pulang ke apartemen kecil di Sudirman, mempersiapkan tas dengan tangan gemetar. Pikiranku melayang ke Lina. Besok pagi kami bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Lina sudah ada di sana, mengenakan blazer formal dan jeans hitam, terlihat profesional dan tenang. "Selamat pagi, Sari. Siap untuk petualangan kerja ini?" tanyanya dengan suara lembut tapi tegas. Aku tersenyum paksa, "Siap. Semoga proyeknya lancar." Di pesawat, kami duduk berdampingan. Setelah takeo, Lina menutup laptopnya dan mulai berbicara pelan. "Kamu tahu, Sari, Surabaya adalah kota kelahiranku. Ibu masih tinggal di sana. Kalau ada waktu luang, mungkin kita bisa mampir ke rumah. Hemat biaya hotel juga." Aku mengangguk, tapi dalam hati bertanya kenapa dia mengajak aku. Kami mendarat di Bandara Juanda siang itu, udara Surabaya lebih panas dan kering, angin laut bertiup dari arah timur. Taksi membawa kami ke Hotel Bintang 4 di pusat kota, dekat dengan kantor klien. Kamar kami bersebelahan. Setelah check-in, kami istirahat sebentar lalu langsung ke meeting pertama dengan klien. Lina luar biasa kompeten, argumennya tajam dan meyakinkan, membuat aku kagum diam-diam. Malam harinya kami makan malam di restoran Saud dekat pantai. Angin laut sepoi-sepoi, cahaya lampu taman kuning kemasan menerangi wajah Lina. Dia mulai membuka cerita. "Aku selalu merasa berbeda, Sari. Keluarga tradisional, ayah sudah meninggal 5 tahun lalu, ibu sendirian. Mereka ingin aku menikah secepatnya, tapi aku belum siap." Matanya menatap laut, ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Aku mendengarkan sambil memegang gelas es teh, merasa ada sesuatu yang tidak dicapkan. Dalam hati aku mulai merasa dekat, tapi aku buru-buru mengusir pikiran itu. Ini hanya perjalanan dinas, bukan lebih. Tapi saat kami kembali ke hotel dan tangan kami tak sengaja bersentuhan di lid, aku merasa getar aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu aku tidak bisa tidur, memikirkan kata-kata Lina dan tekanan keluarga yang selalu menghantui. Aku tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya kerja dimulai pagi-pagi. Kami ke kantor klien, presentasi proposal, diskusi panjang tentang strategi pemasaran. Lina selalu di sampingku, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Siang kami makan siang di warung sate dekat kantor, duduk di bangku kayu sederhana sambil dikelilingi suara klakson dan aroma rempah. Lina bertanya tentang keluargaku.
Kamu punya pacar, Sari? Aku tertawa gugup. Belum. Keluarga selalu dorong nikah dengan pria. Tapi aku ingin karir dulu. Lina mengangguk pelan. Aku mengerti. Di negeri ini, pilihan kita sering ditentukan orang lain. Obrolan berlanjut sampai sore. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya, seperti ada ikatan yang tak terlihat. Pulang ke hotel, kami duduk di lobi sebentar, minum kopi. Lina cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bermain di tepi sungai, ibunya yang keras tapi penuh kasih. Aku mendengarkan, hati ini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tapi di balik itu semua, ada rasa takut yang mulai muncul. Apa yang terjadi kalau perasaan ini berkembang? Di masyarakat yang masih memandang hal seperti ini sebagai sesuatu yang salah, apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Malam semakin larut, aku berbaring di kamar hotel, menatap langit-langit, tidak tahu bahwa besok akan ada undangan yang mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme kerja yang ketat. Pagi kami ke kantor klien, siang meeting, sore resi proposal. Lina selalu ada di sampingku, bahu kami hampir bersentuhan saat kami membahas slide PowerPoint. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara dia tersenyum tipis saat ideku disetujui, aroma parfumnya yang lembut seperti bunga melati, suaranya yang tenang saat menangkan klien yang marah. Di antara kesibukan itu, kami mulai berbagi cerita pribadi lebih dalam. Suatu malam setelah meeting panjang, kami kembali ke hotel dan memutuskan makan malam di kamar Lina karena hujan deras di luar. Kami pesan nasi goreng dan sate ayam Yarom Serice. Duduk di lantai dengan bantal, Lina membuka cerita tentang ibunya. Ibuku wanita kuat, Sari. Dulu dia pernah punya mimpi besar, tapi terpaksa mengorbankan banyak hal demi keluarga. Matanya menatap gelas air, ada kerinduan yang dalam. Aku bertanya lebih lanjut, tapi dia hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Kamu sendiri, Sari, pernah merasa terjebak antara keinginan sendiri dan harapan orang tua? Aku menghela napas panjang. Setiap hari, mereka ingin aku jadi istri dan ibu, bukan wanita karir yang mandiri. Kadang aku merasa seperti hidup untuk orang lain. Obrolan itu berlangsung sampai larut. Kami tertawa bersama saat menceritakan kenangan konyol masa kuliah, tapi di balik tawa ada kesedihan yang sama. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh di dada ini, sesuatu yang hangat dan menakutkan. Keesokan paginya, proyek mulai menunjukkan kemajuan. Klien puas dengan presentasi kami. Lina memuji kerjaku di depan klien, Sari punya ide brilian yang membuat proposal ini hidup. Kata-katanya membuat pipiku panas. Siang itu kami jalan-jalan sebentar di sekitar hotel untuk mencari udara segar. Surabaya ramai, motor-motor berlalu lalang, pedagang kaki lima berteriak menjajakan es kelapa. Lina mengajakku ke taman kecil dekat hotel. Kami duduk di bangku, angin laut bertiup. Terima kasih sudah menemani aku di perjalanan ini, Sari. Aku jarang merasa nyaman dengan orang lain seperti ini. Kata-katanya sederhana, tapi membuat hatiku bergetar. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kali aku melihat kerapuhan di balik kekuatan yang dia tunjukkan. Malam harinya, setelah makan malam di restoran hotel, Lina mengajakku ke balkon kamarnya. Langit Surabaya berbintang, suara lalu lintas samar-samar. Kami berdiri berdampingan, bahu kami bersentuhan. Aku merasa aman di dekatmu, bisiknya pelan. Aku tidak berani menjawab, hanya mengangguk. Dalam hati aku bertarung dengan diri sendiri. Ini salah. Di Indonesia yang konservatif, perasaan seperti ini bisa menghancurkan reputasi, karir, bahkan hubungan dengan keluarga. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Hari-hari selanjutnya semakin intens. Proyek mendekati tahap akhir,
tapi ikatan di antara kami semakin kuat. Suatu sore, setelah meeting sukses, klien mengundang kami makan malam di rumahnya. Lina tampak gugup. Besok akhir pekan, ibuku menelepon tadi pagi. Dia ingin aku mampir ke rumah. Mau ikut, Sari? Rumah ibu tidak jauh dari sini. Aku setuju tanpa berpikir panjang. Malam itu aku telepon orang tuaku di Jakarta. Ibu bertanya tentang pekerjaan, lalu langsung ke topik pernikahan. Sari, Mas Budi sudah bertanya kapan kamu pulang. Jangan terlalu lama di Surabaya, nanti orang bilang macam-macam. Aku menutup telepon dengan hati berat. Keesokan paginya kami pergi ke rumah Lina. Rumah sederhana di kawasan perumahan pinggiran Surabaya, halaman kecil dengan pohon mangga. Ibu Lina, seorang wanita paruh baya dengan kerudung sederhana, menyambut kami dengan pelukan hangat. Ini pasti Sari, rekan Lina yang sering diceritakan. Matanya menatapku lama, seolah mencari sesuatu. Makan malam berlangsung penuh tawa dan cerita keluarga. Tapi saat makan malam selesai, Ibu Lina tiba-tiba berdiri. Sari, ikut ibu ke balkon sebentar ya. Ada yang ingin ibu bicarakan. Aku mengikuti dengan hati berdebar. Balkon kecil menghadap taman belakang, angin malam sejuk. Ibu Lina menutup pintu geser, lalu memegang lenganku erat. Sari, jangan tinggalkan dia seperti ibu dulu, katanya dengan suara bergetar penuh emosi. Aku terpaku. Apa maksudnya? Lina berdiri di dalam ruangan, wajahnya pucat. Saat itu aku tahu, rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terbuka, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata Ibu Lina menggantung di udara seperti kabut tebal. Aku berdiri di balkon, angin malam Surabaya menyapu wajahku yang tiba-tiba dingin. Maksud ibu apa? Tanyaku pelan, suaraku hampir hilang. Ibu Lina menatap jauh ke kegelapan taman, tangannya masih mencengkeram lenganku. Dulu ibu punya seseorang, Sari. Seorang perempuan yang ibu cintai lebih dari apapun. Kami bahagia, tapi masyarakat dan keluarga bilang itu salah. Ibu tinggalkan dia demi menikah dengan ayah Lina. Sampai sekarang ibu menyesal setiap hari. Lina, dia mirip ibu dulu. Jangan ulangi kesalahan ibu, Sari. Jangan tinggalkan dia. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Aku terpaku, dunia seolah berhenti berputar. Lina muncul di pintu balkon, wajahnya pucat pasi. Ibu, cukup. Suaranya gemetar. Ibu Lina memeluk putrinya erat, lalu meninggalkan kami berdua di balkon. Lina menatapku dengan mata penuh air mata. Ma, Sari. Aku tidak bermaksud menyembunyikan ini. Aku sudah lama merasa berbeda, tapi di Indonesia ini sulit. Aku tidak bisa berkata-kata. Perasaan yang selama ini aku tekan, kini meledak di dada. Aku meraih tangannya pelan. Aku juga merasa sesuatu, Lina. Tapi aku takut. Kami berdiri di sana, tangan saling genggam, angin malam membawa aroma bunga melati dari taman. Keesokan harinya kami kembali ke hotel dengan hati yang campur aduk. Proyek masih berjalan, tapi pikiranku tidak bisa fokus. Di meeting, Lina tetap profesional, tapi saat istirahat dia mencari aku. Kita bicara nanti malam ya. Malam itu di kamar hotel, kami duduk berhadapan di sofa kecil. Lina menceritakan semuanya. Dia sudah sadar orientasinya sejak kuliah, tapi menyembunyikannya karena takut kehilangan pekerjaan dan keluarga. Ibu tahu, tapi dia tidak pernah memaksa. Dia hanya ingin aku bahagia, tidak seperti dia dulu. Aku mendengarkan, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cerita tentang tekanan keluargaku, tentang Mas Budi yang sudah menunggu, tentang masyarakat yang akan menghakimi. Kalau kita lanjutkan ini, apa yang akan terjadi dengan karir kita?
Keluarga kita. Lina memelukku pelan. Aku tidak tahu, Sari. Tapi untuk pertama kali, aku merasa hidup. Pelukan itu hangat, penuh kelembutan, tapi juga penuh ketakutan. Kami tidur berdekatan malam itu bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai dua orang yang mulai saling mencintai di tengah badai. Proyek selesai 2 hari kemudian. Klien puas, bos menelepon memuji. Tapi di bandara saat akan pulang ke Jakarta, Lina memegang tanganku erat. Kita akan hadapi ini bersama, ya. Aku mengangguk, tapi hati ini sudah retak. Pulang ke Jakarta, aku langsung disambut telepon ibuku. Sari, kapan pulang? Mas Budi mau ketemu. Aku berbohong, bilang capek. Malam itu aku duduk sendirian di apartemen, memikirkan kata-kata Ibu Lina di balkon. Jangan tinggalkan dia. Tapi apakah aku sanggup? Tekanan mulai datang. Rekan kantor mulai bergosip, Lina dan Sari terlalu dekat di Surabaya ya. Berita itu menyebar cepat. Aku mulai merasa terjebak. Pagi harinya di kantor, bos memanggil kami berdua. Ada rumor tidak enak. Kalian berdua harus jaga sikap. Lina menunduk, aku merasa dunia runtuh. Malam itu aku telepon Lina. Kita harus hati-hati. Suaranya sedih. Aku tahu, Sari. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Konflik mulai muncul di dalam diriku. Apakah cinta ini layak untuk korbankan segalanya? Keluarga, karir, masa depan. Aku tidak tahu jawabannya, tapi setiap kali mengingat pelukan Lina, hatiku menjawab ya. Tapi masyarakat Indonesia ini, dengan segala prasangkanya, siap menghancurkan kami berdua. Kembali ke Jakarta terasa seperti masuk ke kandang singa. Gosip di kantor semakin kencang. Rekan-rekan mulai melirik kami dengan pandangan aneh. Suatu siang, saat makan siang di kantin, seorang rekan perempuan mendekat. Sari, kamu dan Lina ada apa sih? Orang-orang bilang kalian terlalu dekat di Surabaya. Aku tersenyum paksa. Hanya rekan kerja baik. Tapi hatiku panas. Lina di meja sebelah terlihat tegang. Malam itu aku pulang dan langsung ditelepon ibuku. Sari, ada yang bilang kamu dekat dengan rekan perempuan. Jangan macam-macam, nanti keluarga malu. Suaranya penuh kecemasan. Aku berbohong lagi, tapi air mata jatuh. Lina menelepon tak lama kemudian. Ibuku tadi telepon, dia khawatir. Tapi dia bilang lagi, jangan ulangi kesalahannya. Kami bicara panjang, suara Lina gemetar. Aku mulai takut, Sari. Tapi aku juga takut kehilangan kamu. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Di kantor kami berusaha profesional, tapi tatapan kami saling mencari. Suatu malam Lina datang ke apartemenku diam-diam, kami duduk di sofa, tangan saling genggam. Aku cinta kamu, Sari, katanya pelan. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dada. Aku balas pelukannya, air mata kami bercampur. Tapi besok paginya bencana datang. Kakak Lina yang tinggal di Jakarta meneleponnya marah-marah. Lina, ada yang lihat kamu dekat dengan Sari. Jangan bikin ibu malu. Lina menangis di telepon. Aku mendengarkan dari samping, hati ini sakit. Tekanan keluarga semakin berat. Orang tuaku mengatur pertemuan dengan Mas Budi tanpa sepengetahuanku. Saat makan malam keluarga, Mas Budi duduk di sebelahku. Sari, aku serius. Kita nikah yuk. Aku terdiam. Ibu tersenyum senang. Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu aku menangis di kamar, memikirkan Lina. Apakah aku harus mengorbankan cinta ini demi kedamaian keluarga? Lina juga mengalami hal serupa. Saudaranya datang ke apartemennya, memaksa dia bertemu dengan calon suami.
Kamu harus nikah, Lina. Jangan ikuti jalan ibu yang dulu. Lina menolak, tapi konflik semakin dalam. Kami bertemu diam-diam di taman kota, tangan saling genggam di bawah meja. Aku tidak mau menyerah, Sari, katanya. Tapi aku mulai ragu. Karirku terancam, gosip semakin parah. Bos memanggilku pribadi. Sari, kalau rumor ini benar, perusahaan bisa kehilangan klien konserati. Aku pulang dengan kepala pusing. Dalam hati aku bertarung. Cinta ini indah, tapi harganya mahal. Aku mulai menjauh sedikit demi sedikit, takut menyakiti Lina. Tapi setiap kali melihat pesan darinya, hatiku sakit. Ibu Lina meneleponku suatu malam. Sari, jangan tinggalkan dia. Ibu tahu rasanya hidup dengan penyesalan. Kata-kata itu menghantuiku. Aku mulai sadar bahwa pilihan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang siapa aku sebenarnya. Tapi di tengah semua itu, pengkhianatan mulai muncul. Seorang rekan kantor yang iri menyebarkan foto kami berdua di Surabaya ke grup keluarga. Skandal meledak. Skandal itu seperti bom. Foto kami berdua di balkon hotel Surabaya tersebar di grup keluarga besar. Ibu menelepon histeris. Sari, apa yang kamu lakukan? Keluarga malu besar. Ayahku diam saja, tapi kekecewaannya terasa. Lina juga menghadapi hal yang sama. Kakaknya datang ke apartemennya, memaksa dia pulang ke Surabaya. Kamu harus nikah dengan pria yang sudah ibu pilih. Jangan rusak nama keluarga. Lina menolak, tapi tekanan semakin berat. Aku dan dia bertemu diam-diam di kai kecil di pinggir kota. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Aku tidak tahan lagi, Sari. Tapi aku juga tidak bisa kehilangan kamu. Aku memeluknya erat, tapi dalam hati aku mulai goyah. Karirku terancam, keluarga mengancam putus hubungan. Suatu malam, Lina menelepon dengan suara putus asa. Saudaraku bilang kalau aku tidak nikah, mereka akan memutuskan hubungan dengan ibu. Aku terdiam. Pengkhianatan datang dari orang terdekat. Seorang teman lama Lina yang tahu rahasianya, kini menyebarkan gosip ke media sosial dengan nama samaran. Ada 2 wanita di perusahaan yang kamu tahulah. Aku mulai menjauh. Aku jawab pesan Lina lebih lambat, alasan kerja. Lina merasakannya. Kamu mulai tinggalkan aku ya, Sari, tanyanya suatu malam di telepon. Aku menangis. Aku takut, Lina. Keluargaku, karirku, semuanya hancur. Lina diam lama. Aku mengerti. Tapi ibu dulu juga takut, dan dia menyesal seumur hidup. Kata-kata itu menusuk. Aku mulai bertemu Mas Budi untuk menenangkan keluarga. Pertemuan itu terasa palsu. Aku tersenyum, tapi hatiku bersama Lina. Lina juga dipaksa bertemu calon suami. Dia cerita padaku dengan suara hancur. Aku bilang tidak, Sari. Tapi mereka ancam ibu. Konflik mencapai puncak saat keluarga Lina datang ke Jakarta. Mereka datang ke apartemenku, Ibu Lina ikut. Di ruang tamu, Ibu Lina memegang tanganku lagi. Sari, jangan ulangi kesalahan ibu. Lina butuh kamu. Tapi kakak Lina marah. Ini tidak benar. Masyarakat tidak terima. Pertengkaran meledak. Aku merasa terjebak di antara cinta dan kewajiban. Malam itu aku putuskan untuk menjauh sementara. Aku kirim pesan ke Lina, kita butuh waktu. Lina tidak balas. Aku menangis sepanjang malam. Tapi kesadaran mulai datang. Aku melihat betapa egoisnya aku. Lina selalu berjuang sendirian, sementara aku mundur karena takut. Suatu pagi, aku ke kantor dengan hati berat. Lina sudah ada di meja, matanya merah.
Kami tidak bicara, tapi tatapan kami saling menyakitkan. Siang itu, bos memanggil kami. Kalian berdua cuti 2 minggu. Atasi masalah pribadi dulu. Kami keluar kantor bersama, hujan deras di luar. Lina memegang tanganku di bawah payung. Aku tidak mau menyerah, Sari. Aku menangis. Aku juga tidak mau, tapi harganya terlalu mahal. Kami berdiri di trotoar, hujan membasahi sepatu. Saat itu aku sadar, pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Aku harus memilih. 2 minggu cuti terasa seperti neraka. Aku pulang ke rumah orang tua di Jakarta, tapi suasana dingin. Ibu tidak bicara, ayah hanya menggeleng. Pikirkan masa depanmu, Sari. Aku duduk di kamar lama, memandang oto keluarga, air mata jatuh. Lina di Surabaya juga berjuang. Ibu Lina meneleponku setiap hari. Sari, Lina menangis setiap malam. Jangan tinggalkan dia. Aku akhirnya memutuskan pergi ke Surabaya diam-diam. Aku naik kereta malam, hati berdebar. Sampai di rumah Lina, ibu membukakan pintu dengan pelukan. Lina keluar dari kamar, matanya membelalak. Sari. Kami berpelukan lama di tengah ruang tamu. Aku tidak bisa tinggalkan kamu, bisikku. Lina menangis. Aku juga tidak mau kehilangan kamu. Malam itu kami bicara sampai pagi. Kami putuskan untuk terus bersama, meski dunia menentang. Tapi harga yang harus dibayar mahal. Keesokan harinya, keluarga Lina mengadakan pertemuan besar. Kakak dan saudara lain datang, marah besar. Ini aib keluarga, teriak kakaknya. Ibu Lina berdiri di tengah. Cukup. Ibu sudah pernah kehilangan cinta karena takut. Jangan biarkan Lina mengulangi. Pertengkaran meledak, tapi Ibu Lina tegar. Aku berdiri di samping Lina, tangan kami saling genggam. Kembali ke Jakarta, karir kami terganggu. Bos memberi ultimatum. Pilih karir atau ini. Kami memilih keluar bersama. Sulit, tapi kami mulai usaha kecil pemasaran online dari apartemen. Keluargaku masih menekan, tapi aku tegar. Suatu malam, aku dan Lina duduk di balkon apartemen baru kami, angin Jakarta malam bertiup. Aku bahagia, Sari, katanya. Aku tersenyum. Aku juga. Meski harganya mahal. Kami telah membayar dengan air mata, pengkhianatan, dan kehilangan. Tapi kami bangkit, lebih kuat. Masyarakat masih memandang kami aneh, tapi kami tidak peduli lagi. Cinta ini mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian menjadi diri sendiri. Apakah keputusan untuk tetap bersama meski harus kehilangan keluarga, karir, dan diterima masyarakat adalah pilihan yang benar, atau justru kesalahan yang akan mereka sesali di kemudian hari?